Berarti Bible-nya orang Kristen itu berarti Bible-nya Kristen itu kitab Spanyol berarti ya, Bill ya? Bisa dikatakan begitu. Jadi gini, apa namanya? Kristen yang mana dulu, bro? Ah, gitu. Enggak, perjanjian lama, perjanjian baru itu berarti kitab Spanyol gitu. Enggak ada berbicara separuh nyolong. Karena pelaku-pelaku, iya betul. Saya Kristen ya, tapi bukan tungtung. Ya, saya Kristen tapi bukan tungtung. Jadi kan oknum ya pelaku-pelaku yang di perjanjian baru kan semua orang Israel. Jadi nggak ada dasar untuk mengkonotasikan separuh nyolong, kecuali murid-murid Yesus dan Yesus itu bukan orang Israel, baru bisa memenuhi kriteria Spanyol gitu loh. Loh bukan, PL itu asalnya dari mana dan punya siapa? Iya kan, pelaku-pelaku yang ada di perjanjian baru kan orang Israel. Jadi nggak ada indikasi bisa dikonotasikan Spanyol. Bukan, PL itu aslinya kitab apa dan punya siapa gitu? Iya, Israel. Punya Kristen bukan? Kristen kan pengikut Kristus. Kristen bukan pengikut Kristus. Kristen itu penyembah Kristus. Nggak bisa dikatakan penyembah Kristus, tapi esensinya adalah pengikut Kristus. Terus? Pengikut Paulus kali. Oh enggak, maksudnya apa? Dasarnya mengatakan pengikut Paulus. Nah, gak apa-apa ya bro, kita diskusi santai ya bro host, kita diskusi santai ya, boleh? Iya. Nah, jadi yang diikutin orang Kristen dari Kristus tuh apanya? Oke, teladannya. Oke, apa ajarannya? Teladannya dia rendah hati ya, sekalipun dia itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri, dia tidak takut tenting dengan keadaannya sebagai Allah dan Tuhan, tetap dia rendah hati, dia melayani. Itu teladannya kan ya. Gini, kan orang Kristen berakidah bahwa dia dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Bukan dosa yang ditebus, manusianya yang ditebus dari maut. Dosa itu diampuni. Iya, ya yang ditebus apanya kalau bukan dosa? Manusianya karena manusia yang berdosa atau manusia yang tidak berdosa? Manusia dari apanya? Manusia dari maut, karena berdosa manusia kan di maut. Nah, ditebus tuh manusia dari mautnya. Terus? Nah, upah dari apa yang menjadi maut itu? Upah maut itu? Oke. Jadi gini, Tuhan kan kasih aturan nih. Ya, jadi ketika aturan itu dilanggar, ya manusia melanggar batas, artinya sudah dosa. Gitu. Nah, berarti dosa, kan dosanya yang ditebus ya? Ya, dosa itu definisinya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik secara pikiran, kata-kata dan tindakan secara sadar melawan hukum Tuhan, itu dosa. Iya. Yang ditebus dosanya atau manusianya? Manusianya, karena sudah berdosa, jadi di alam maut manusianya yang ditebus. Manusianya ditebus. Manusianya dari apa gitu? Dari maut. Upah dosa ialah maut. Iya. Ya. Berarti yang ditebus dosanya. Bukan, manusianya yang ditebus, dosa diampuni. Kalau manusia zaman sekarang juga ditebus manusianya yang masih hidup. Gimana? Manusia zaman sekarang yang ditebus apanya? Penebusan itu kan satu kali untuk selamanya. Jadi maut itu. Kalau yang sebelum ada Yesus, siapa yang nebus? Ya itu kan satu kali. Dari manusia zaman Adam sampai akhir zaman kan satu kali penyelesaian. Ya kan, kalau manusia sebelum Yesus kan nggak kenal Yesus. Gimana? Manusia sebelum ada Yesus. Manusia yang sebelum Yesus kan tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kok bisa ditebus sama Yesus? Oke, itu namanya progresif. Contoh ya, Yod-Heh-Vav-He Rafa. Nah, Yod-Heh-Vav-He Rafa kan ada nanti di zaman Israel, di zaman Nuh, di zaman Adam, Abraham, kagak ada kan Yod-Heh-Vav-He Rafa. Nah, ini progresif. Jadi Yod-Heh-Vav-He Rafa, Yod-Heh-Vav-He Roi, Yod-Heh-Vav-He Yasa. Nah, itu. Jadi orang mengenal Yod-Heh-Vav-He Yasa ketika dia memang benar-benar hadir sebagai keselamatan, sebagai juru selamat, gitu loh. Yang sebelum Yesus. Yesus itu Yod-Heh-Vav-He itu. Oh. Nah, beda. Saya bukan tungtung. Bang Malik saya ini bukan Kristen apa ya? Jesus only. Saya Kristen apa ya? Jesus only. Saya bukan tungtung. Bukan Oneness beda lagi. Iya, Jesus berarti, only saya. Oh,
Yesus only. Ya, Berarti satu-satunya. Yesus itu adalah Yotevave. Ya, Bapa, Allah, Tuhan. Nah, Oh, itu ayat yang paling jelas itu di mana ya Yesus adalah Yotevave ya? Yesus adalah Yotevave ketika iblis mencobai dia. Iblis kan mau mencobai dia tuh, mencobai Yesus. Tuh, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Yotevave Elohinu alamu. Nah, itu. Terus? Itu jelas. Jadi iblis mencobai Yesus. Yesus berkata, jangan engkau mencobai. Pertanyaan saya, ayat Yo. mana yang eksplisit menyatakan bahwa Yesus itu adalah Yotevave gitu? Siapa yang menyatakan? Ayat mana di PB yang menyatakan dengan jelas bahwa Yesus itulah Yotevave gitu? Iya, itu ketika dia dicobai Matius 4 ayat 7, kan iblis mau mencoba nih, mencoba Yesus. Dia mau mencoba Yesus dengan mengutip ayat Alkitab Mazmur 91. Nah, Kristus Yesus menjawab juga dengan cara mengutip. Yang dicobai Kristus nih. Apa jawabnya? Jangan engkau mencobai Yotevave alamu. Ah, gitu. Apakah iblis tahu kalau Yesus itu Yotevave? Siapa? Iblis nggak maha tahu, tetapi Yesus kasih tahu bahwa dia Bukan, Yotevave. Iblis tahu kalau Yesus itu Yotevave. Iblis tidak maha tahu, tapi Yesus kasih tahu dia Yotevave, gitu loh. Ngasih taunya di mana, di ayat mana? Kalau dari ayat kalimat itu bukan ayat yang memberitahu bahwa Yesus itu adalah Yotevave. Tapi Yesus memberitahukan jangan mencobai Yotevave, artinya bisa jadi itu adalah pribadi lain gitu, bukan Yesus gitu. Bukan, yang dicobai kan Yesusnya. Kok bisa Kan bisanya gini? Kan konteksnya kan Yesus lagi disuruh terjun nih dari bait suci nih. Nah, berarti kan Yesus memberitahu bahwa jangan mencobai Yotevave karena dengan kita terjun dari bait suci artinya kita sedang mencobai Yotevave untuk menyelamatkan kita gitu kan. Bukan berarti Yesus bilang sama begitu iblis, bunyinya. ini lo, gue ini Yotevave, lu jangan nyobain gua gitu, bukan begitu sepertinya. Oke, gini. Jadi konteksnya kan iblis mau mencobai Yesus, ya, mencobai Kristus. Nah, kalau Kristus merujuk kepada pihak lain kan nggak nyambung jawabannya, nggak matching tuh jawabannya. Yang dicobai kan siapa, lalu yang diarahkan ke siapa, kan nggak nyambung. Nah, kalau Yotevave itu dirujuk kepada pihak lain, itu. Bukan kan karena Yesus kan disuruh terjun. Kalau nggak disuruh terjun kan Yesus juga nggak ngomong gitu. Pada waktu Yesus disuruh dicobain untuk merubah batu jadi roti kan Yesus juga bilang bahwa di apa namanya di scripture yang sebelumnya ada ditulis hidup bukan dari roti saja gitu kan. Artinya Yesus sedang memberitahukan bahwa pada waktu kita disuruh terjun dengan tujuan nanti ada yang menyelamatkan, artinya itu sebenarnya kita tidak boleh mencobai Tuhan gitu. Iya, kan yang disuruh terjun kan Yesus, Kristusnya. Iya, kan Yesus nggak bilang. Kalau bilang itu diartikan sebagai jangan mencobai Yotevave ditujukan kepada Yesus sendiri. Kenapa nggak Yesus bilang sama iblis, lu jangan nyobain gua ini Yotevave gitu. Iya, makanya yang dicobai kan Yesus. Jika engkau anak Allah, sebentar. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat. Jadi yang dicobai siapa? Yesus toh? Yesus anak Allah, iya. Iblis kan menyuruh Yesus yang dicobai. Yesus menjawab, merespon. Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Yotevave alamu. No tuh. Nah, yang mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus siapa? Apakah Yesus yang mengutus malaikat? Bukan tentang konteks itu. Yang dicobai siapa, yang merespon siapa, begitu loh. Iya, paham. Tapi kan konteksnya tuh iblis sedang mencobai Yesus untuk terjun dari bait suci supaya yang dicobai kan merespon. Malaikat. Nah, yang dicobai kan merespon. Apa responnya? Jangan engkau mencobai. Malaikat yang diharapkan untuk menyelamatkan itu dari siapa? Apakah dari Yesus? Bukan tentang itu, bro. Gini, jadi pelan-pelan ya. Paham. Saya paham. Maksud saya. Enggak masuk itu. Enggak, gini. Dengan mereka yakin atau iblis yakin bahwa nanti ada malaikat yang menyelamatkan Yesus kalau Yesus berani terjun, itu kan yang menyuruh malaikat untuk menyelamatkan kan pasti Bapaknya, Allahnya, bukan Yesusnya. Jadi kalau Yesus bilang jangan mencobai Yotevave, itu artinya jangan mencobai Tuhan kita gitu loh. Karena di ayat Matius 4:10 Yesus juga bilang apa? Sembahlah Tuhan Allahmu, sembahlah Theos, bukan sembahlah aku gitu. Jadi kan harus nyambung nih gitu. Kalau cuma ngambil Yesus yang suruh terjun dari bait suci,
itu ya benar yang dicobain Yesus. Tapi maksudnya Yesus jangan mencobai Tuhan yang akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan aku gitu. Betul nggak? Oke, nggak masalah, itu pendapat kamu ya bro. Tapi masalahnya begini, Iya. ini konstruk bahasanya ya. Dalam bahasanya yang dicobai adalah Yesus. Lalu respon atas apa ya tantangan dari iblis, dia merespon dong. Ya yang dicobai siapa? Tentu dia merespon atas dirinya sendiri. Jadi Yesus sedang mengatakan jangan engkau mencobai Yotefafe Allahmu. Yang dicobai siapa? Ya Kenapa? dia. Kenapa Yesus gak bilang jangan kamu mencobai aku gitu? Loh bukan, konteksnya kan iblis mengutip. Jadi Tuhan Yesus mengkondisikan juga dia mengutip, begitu loh. Iya, Yesus mengutip. Kalau memang Yesus mengaku sebagai Yotefafe, apa susahnya Yesus bilang sama iblis, lu nggak tahu gue Yotefafe gitu ceritanya? Iblis Ya, nggak nggak maha tahu, tapi Yesus kasih tahu bahwa Saya dia nggak nanya Yotefafe. Yesus iblis maha tahu atau enggak. Saya nggak nanya Yesus iblis maha tahu atau enggak. Apakah iblis nggak tahu kalau Yesus itu Yotefafe gitu maksud saya? Iblis tidak tahu, makanya dikasih tahu jangan engkau mencobai Yotefafe Allahmu. Ya, kalau nggak tahu, kalau Yesus mau ngasih tahu, kan tinggal bilang, lu jangan nyobain gua nih Yotefafe gitu. Ya kan dia sudah mengakui jangan engkau mencobai Yotefafe. Iya, nah kan itu bisa diartikan bahwa Yesus sedang merujuk kepada Tuhannya. Oke, ini tentang kutip mengutip. Jadi yang dikutip adalah mencobai dengan cara mengutip. Yesus pun menjawab dengan cara mengutip. Jadi nggak ada salah, bro. Iya. Nah, kalau memang mengutip, berarti yang Jadi di Matius muter-muter di situ 40, coba dukungan Yesus, ayat yang lain mungkin. Nah. Kalau Bang Maliki bilang bahwa itu sedang mengutip, berarti Matius 4:10 kan juga mengatakan kepada Tuhannya Yesus, bukan kepada Yesus gitu maksudnya. Nah, lalu ayat 10. Nggak nyambung gitu loh. Iya. Bukan ayat Kurang 10. nyambung. Ayat 10 itu udah jauh, yang saya bawa itu ayat 6 dan 7 gitu loh. Iya, kan dicobanya 3 kali kan? Jawabnya semua Jadi, Yotefafe. kalau Enggak, ini Nah, tahu. jadi kalau enggak, bukan Yotefafe semua. Kalau kita lihat Kalau dari maksud saya ayat- gini, kalau Bang Maliki merujuk Tahu. ayat yang dicobai untuk terdiri dari bait suci itu adalah Yotefafe, berarti yang Matius 4:10 juga harusnya dia merujuk kepada dirinya sendiri gitu. Lah iya. Tapi kan tidak. Iblis kan meminta, jika engkau sujud menyembah aku, ya jika engkau sujud menyembah aku. Lalu Yesus berkata, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Yotefafe Allahmu. Dan hanya kepada dia Terus? sajalah engkau berbakti. Itu. Iya. Nah, di ayat 10 Yesus menggunakan kata ganti orang ketiga, dia, Iya, akulah bukan dia. aku. Ya, dan Yesus Mana memverifikasi. Yesus memvalidasi itu, akulah dia. Jika kamu tidak percaya Mana? akulah dia, bukan di ayat yang lain. Di ayat yang Dianya lain. sebagai Kristus, bukan Theos. Oh enggak, kalau di dalam Yohanes Yohanes, berapa? kalau di dalam Yohanes 8, 8:24. ya itu tidak 24. berbicara konteks Mesias, enggak. Itu Mesias. Enggak. Itu Kalau sudah bicara Mesias, akulah dia. Coba baca ayat sebelumnya. boleh. Begini, tapi saya kasih tahu. Di situ kan ada konsekuensi jika dia tidak diimani sebagai aku, tidak diimani sebagai dia. Konsekuensinya mati dalam dosa. Nah, kalau konteksnya itu dibawa kepada Mesias, Musa Mesias, Harun Mesias, Daud Mesias, apakah mereka pernah berkata, jika kamu tidak percaya aku mati dalam dosa? Kagak ada kan? Nah, jadi konteksnya di situ bukan Mesias, dianya bukan Mesias, tetapi Allah itu sendiri, karena berbicara tentang konsekuensi dari keimanan keimanan dan dosa gitu. Jadi dosa di situ Bukan. tidak ada otoritas atas Mesias. Bukan. Musa Mesias bukan Bill. Mesias. Enggak, Ya, Billy. Oh, Billy. Jadi kan Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi Iya. Iya. Jadi Musa belum jadi Mesias, Bro. Harun juga belum jadi Mesias. Harun ada tekstualnya Mesias. Harun Diurapi oleh Mesias. Musa udah Mesias, Bill. Iya, Mesias. Mesias juga. Diurapi juga. Jadi Itu waktu- konteksnya bukan Mesias, bro, karena ada akibatnya, konsekuensinya mati dalam Nah, dosa. gini. Itu loh. Iya. Sekarang gini, coba baca beberapa ayat sebelumnya dari Boleh. Yohanes 8:24. Iya. Boleh, Siapa yang dimaksud akulah dia itu siapa? Apakah dia ini sebagai Theos apa sebagai Kurios? Dia sebagai di ayat 12 jawabannya.
Yohanes berapa? Permulaannya 8. 8 ayat 12. 8 ayat 12. Nah, mulainya dari situ. Di mana teosnya? Bukan teos. Coba kita baca ya. Nih. Iya. Oke. Jadi kan perempuan itu kalau perempuan itu memanggil Yesus itu Maria. Kalau kita bawa ke Aramaik, ya. Kalau ayat 11-nya perempuan itu menjawab, tidak ada Maria. Ya, Maria itu kan kita tahu itu akronim dari Mar dan Yah. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Mohon maaf Bang Maliki, mohon maaf. Itu Yohanes 7:53 sampai Yohanes 11 ayat palsu, Bang. Jadi kita nggak usah bahas itu. Bukan Yohanes 7, Yohanes 8. Saya bilang Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:11 yang tadi Bang Maliki kutip itu ayat palsu. Tambahan. Nanti kita mulai dari ayat 12 saja. Enggak, kita mulai dari ayat 12 saja. Oke, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah dia. Nah, dalam originalnya kan di sini terjemahannya nggak lengkap ya. Akulah dia terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dan hidup. Nah, di dalam Yesaya, terang dunia itu adalah Yehovah itu sendiri. Tuh. Terus? Akulah dia. Mitra juga disebut terang dunia loh, Bang. Nah, nggak ada konteksnya. Kalau di dalam Alkitab mitra nggak ada disebut terang. Bukan, betul. Saya cuma itu kan lari, bro. Enggak bisa. Gini, maksud saya gini. Ya, maksud saya gini. Abang Maliki merujuk di sini terang dunia sebagai Yehovah yang di Perjanjian Lama kan? Iya. Akulah dia. Yesus mengakui akulah dia. Anihu. Iya. Berarti Bang Maliki di sini sedang membuat asumsi bahwa Yesus itu adalah Yehovah kan? Bukan asumsi, itu pernyataan Yesus sendiri. Iya, tapi kan di sini tidak ditulis Yehovah, tapi kan tulisnya kan terang dunia. Oh, enggak gini. Jadi di dalam tanah. Kalau mau menggunakan cara seperti itu, nanti di Yesaya 43 dan di Wahyu dengan menggunakan Bible KJV, saya juga bisa bilang Yesus adalah Lucifer. Kita jangan pakai cara seperti itu, gitu maksud saya. Lucifer itu sebutan, bukan nama, ya. Iya. Sebutan. Iya. Nah, maksud saya, kalau hanya dengan kata yang sama, terang, Yehovah terang, terus Yesus dijadikan Yehovah, itu masih terlalu jauh sih sebenarnya. Iya, memang terang dunia di dalam Alkitab ada berapa? Enggak, tadi Malikil mengutip, tapi saya bilang Yahweh itu terang dunia. Di mana itu ayatnya, coba? Oke, sebentar ya, saya carikan. Akulah terang dunia. Yesaya ya? Yesaya. Yesaya, Mazmur ada. Iya. Terang dunia. Iya. Pada Yesus, kepada Yahweh ya. Iya. Ada itu. Enggak bahaya. Karena setahu saya kata terang dunia ini hanya terdapat di dalam kitab Ayub itu. Mazmur juga. Mazmur 27. Yehovah adalah terangku. Enggak ada. Oh, enggak ada ya? Sebentar ya, coba. Kata terang dunia itu cuma ada di kitab Ayub 18 ayat 18. Iya, mungkin dunianya ya, tapi kalau terangnya akulah terang. 14 ada, perjanjian baru ada. Tapi kalau Mazmur ini. Bentar ya. Mazmur 27. Yehovah adalah terangku, pengakuan Daud. Nah, Yehovah adalah terangku dan keselamatanku. Sebentar, tentang Yesaya ya, tentang Yehovah adalah terang. Bentar saya carikan ya. Itu ada. Mazmur berapa tadi? Mazmur 27, Daud berkata, Yehovah adalah terang. Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Terangku ya, bukan terang dunia ya. Iya, Yehovah adalah terangku, artinya penerang bagi Daud gitu loh. Iya. Ya sama aja Yehovah ya jelas penerang dunia. Saya mau klarifikasi dulu sebentar. Dia dikatakan jadi terang orla goyim, menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu Israel dalam kitab Yesaya. Kalau kita ngomong terang ya, seluruh kitab Yesaya yang disebut menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu Israel. Makanya aku nggak menemukan bahwa Yahweh itu disebut terang di dalam kitab Yesaya. Terang dunia ya. Oke, iya, sebentar saya carikan ya. Iya, terang. Ya, di sini kan David, Hashem, Ori, Peisi. Ya, jadi terangku, terangnya si Raja Daud. Jadi bukan terang dunia. Iya, kan kalau ada yang lebih terang dari Yehovah kan lucu nantinya, bro.
Enggak kan tadi kan klaimnya kamu kan ada kata terang dunia gitu. Bahwa Yahweh itu terang dunia. Iya, oke, sebentar ya, saya carikan. Nah. Sebentar, saya lupa ayatnya. Oke, Yotefafi adalah terang. Ah. Gak bahaya tak? Kok lupa? Yang lebih yang lagi di kitab di kitab Yesaya sebagai klaim yang awal tadi katakan kitab Yesaya ada klaim bahwa Yahweh ada terang dunia. Oke, sebentar ya, saya carikan. Maklum lah, manusia lupa kan wajar. Umar. Ada juga Nah, gini, saya ingin klarifikasi tadi sebentar. Silakan. Kalau yang dimaksud dengan Musa sebagai Mesias, apakah itu konteksnya sama dengan Mesiasnya Yesus? Kalau Mesias yang dijanjikan, jadi gini, Mesias yang dijanjikan yang diurapi. Bukan, saya bicara pribadi Musanya ya. Ya. Silakan. Oke. Jadi konteksnya ya sama, Mesias yang diurapi. Tetapi lebih besar lagi, Musa dalam tipologi Mesias yang membebaskan Israel dari perbudakan secara lahiriah. Mesias yang lebih besar dari Musa membebaskan manusia bukan dari perbudakan secara lahiriah, tetapi perbudakan dari dosa. Berarti beda ya, Bang ya. Oke, bentar. Berarti beda ya, Bang ya. Nah, Yesaya 60 ayat ayat kedua 19. Yotefafe leor olam yang abadi. Penerang ya disebutnya ya. Ya, penerang ya, terang lah. Oke. Terus tadi yang dari Yohanes 8:12, Asemes leor. Leor terang abadi kan? Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang. Karena yang menjadi penerang adalah Yotefafe. Saya bulan tidak lagi memberi terang pada matahari. Tetapi itu Yotefafe akan menjadi penerang. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagimu, tidak bagi dunia ini. Loh, berarti hanya segelintir loh, tidak melingkupi alam semesta gitu. Gimana sih, Bro? Ini kan bagimu ini. Iya, bagimu kan berbicara, bagimu ini tentang enggak, itu namanya udah hermeneutics, udah enggak. Bagimu itu berbicara tutorial atau gimana? Tadi kan kamu berkata begini, ada ayat tertulis di dalam Yesaya bahwa ada terang dunia. Mana ada terang dunia? Ada nggak terang? Oke, jadi kalau terang dunia berbicara bumi nggak? Enggak, secara letterleknya ada nggak? Saya tanya kan tadi kamu mengklaim bahwa di kitab Yesaya ada tertulis bahwa Yahweh. Iya. Nah, terang dunia di situ dalam konotasi apa sih, Bro? Enggak, sekarang kita ngomong letterlek dulu. Ini, Bro, gini. Enggak, jawab aja. Ada. Iya. Itu tertulis Yahweh itu terang dunia. Secara literlek terang dunia ya, nanti saya coba carikan ya. Tetapi di sini kan bagimu. Tak dulu. Loh, kok begitu sih? Ini penting. Jawab dulu ini penting. Jadi kalau kita biasa bahwa Yahweh itu terang dunia secara literlek ada tidak? Secara literlek, sebentar ya, saya carikan ya dalam terang. Oke, baik. Karena setahu saya adanya di kitab Matius itu terang dunia. Terang dunia, iya. Terminologi itu. Ya kan bagimu matahari tidak lagi, kan sebenarnya matahari kan menjadi terang dunia kan waktu kita hidup. Nah, di zamannya di akhir zaman matahari tidak ada lagi, bulan tidak ada lagi. Jadi Yotefafe yang menjadi penerangnya. Nah, kalau Yotefafe jadi penerang berarti menerangi seluruh alam semesta. Gimana sih? Kalau dunia nggak alam semesta dong, gimana sih? Nah, kalau berbicara dunia itu kan bumi, ya otomatis alam semesta kan universe berarti. Iya, berarti gini loh. Jadi konsekuensi dari pemahaman Bro Osep, berarti Yotefafe hanya menerangi satu tempat yang tertentu, tempat yang lain kagak begitu. Makanya gitu. Dijelaskan dulu ada. Bukan. Osep ini sudah mengerti, tapi karena butuh tekstual secara tersurat itu loh. Masalahnya. Orang Yahudi itu cara belajar Torahnya enggak. Oke. Teks dulu. Ada nggak teks itu klaim kamu mengatakan bahwa akulah terang. Sebentar ya, sebentar.
terang dunia. Bentar. Jadi ini udah gagal ya, Isaya 60 nih, nggak ada ya kata terang dunia ya. Nggak apa-apa kalau kamu pahami sebagai konteks Itu saya tertentu. pengakuan dari kamu. Tadi kamu udah mengakui loh sebenarnya kalau secara tertulis memang tidak ada, ya kan? Secara tertulis tidak ada dong, benar Oke, dong. nggak masalah kalau kamu tidak mengimani YTVP adalah terang dunia, nggak masalah. Oke, lanjut. Bukan gitu. Oh, gimana sih? Oke, izin. Nah, izin. Jadi Bang Malikil, Iya, Bang Malikil ini hanya menggunakan kata-kata yang mirip gitu ya. Nanti ada lagi di Mazmur 45 di mana. Karena hampir semua penulis Matius sampai Wahyu itu semuanya mengutip dari Perjanjian Lama, ya. Ya jelas, Jadi karena kalau pengenapan. ya pengenapan, anggapnya di pengenapan. Tapi kita kalau balik lagi bicara- ke Yohanes 8 Tunggu tadi, sebentar bro. ya, Ah. sebentar ya. Makanya kalau Bang Maliki hanya menggunakan kata terang terus Yesus disamakan dengan YTVP itu masih agak mentah, bro, ya, masih agak mentah. Nah sekarang kita kembali lagi ke Yohanes 8:12, silakan. Oke, jadi gini ya, mentahnya begini karena kawan-kawan butuh secara tersurat. Tetapi konsekuensi dari pemahaman itu berarti kawan-kawan menerima nih YTVP bukan terang dunia, gitu ya. Itu konsekuensi loh, karena kawan-kawan kan butuh. Bukan. Lah, sebentar kawan. Gini, kawan-kawan kan butuh secara tekstual tersurat nih YTVP terang dunia. Nah, saya bawa indikasinya bahwa YTVP adalah penguasa alam. Sebentar lah. Jawab dulu, ada tidak dia berbunyi begitu? Iya, kalaupun saya tidak ada gini, Billy, memang saya akui tidak Osep. ada tertulis begitu. Osep jangan Kita begitu. muter-muter. Bukan soal muter-muter kalau saya belum Enggak, temukan. kamu kan tadi udah hampir mengakui loh. Kamu hampir mengakui kalau memang tidak ada tertulis letterlek. Itu aja susah banget. Memang tidak ada tertulis letterlek. Karena begini Osep, saya tidak bisa menyangkali hati nurani saya bahwa YTVP itu terang dunia. Iya, tapi tertulis nggak di situ? Iya, kalaupun nggak ada tertulis, apakah YTVP bukan terang dunia? Iya. Enggak, gini. Coba, bentar bro. Gini. Osep saya tanya. Saya izin bicara nih. Sebentar bro. Saya izin bicara nih. Osep saya tanya, apakah YTVP bukan terang dunia? Coba jawab Osep. Terang dunia matahari lah. Gimana sih lo? Oh, jadi bukan YTVP? Terang dunia itu apa sekarang saya tanya? Apa Iya, nanti di situ kan matahari sudah tidak ada. Nah sekarang yang menjadi terang dunia siapa? Kalau matahari dan bulan sudah tidak ada, siapa? Yang di Oke. situ tertulis. Matahari itu nggak cuma satu, Bang. Oke. Matahari. Udah, lanjut Bro Dondi, Osep Pak. Jadi gini Osep. Jadi gini. Ini konsekuensinya Osep. Bukan konsekuensi, sebuah konsekuensi itu tidak harus diakui dulu ke celahnya gimana. Engkau tidak Iya. mengakui bahwa tidak ada tertulis di situ. Gini, Tertulis nggak meskipun saya belum menemukan ya dalam tanda kutip, ada. meskipun Berarti tidak saya ada. iya, tapi saya mengamini bahwa Iya. YTVP itu adalah terang Tidak dunia. tertulis di dalam Yesaya 60. Belum saya temukan. Berarti tidak ada. Oke, sudah. Oke, nggak apa-apa. Ketika dikatakan kami belum menemukan anak itu, artinya apa? Tidak ada anak itu, belum ditemukan karena tidak ada anak itu. Kan begitu. Oke, udah lanjut. Udah ya, gini. Saya ingin menengahi gini lah. Ya, silakan. Masalah Bang Maliki mau mengimani Yahweh adalah terang dunia, monggo, itu adalah Ya, pemahaman iman dari saya, Bang Maliki. betul. Itu imannya Bang Maliki. Kita nggak usah ganggu nggak apa-apa. Tetapi di Ya. dalam imannya orang Yahudi itu pemahamannya beda dengan Bang Maliki. Nah, kita sedang berbicara mengenai Yesus itu YTVP atau bukan gitu Nah, kan. betul. Tadi Lanjut. dari Matius 4 ayat 6 sampai 10 Masuk tadi ke Bang Maliki Yohanes 8. tadi Bang Maliki mencoba membuktikan bahwa Yesus mengaku sebagai YTVP. Saya membantah bahwa di Matius 4 ayat 10 Yesus menggunakan kata ganti ketiga dia gitu. Berarti bukan Yesus gitu ya. Terus Bang Maliki melari ke Yohanes 8 ayat 24 bahwa akulah dia. Nah, saya minta dari Yohanes 8 sampai ayat 12 sampai ayat 25 di mana ada kalimat bahwa Yesus itu adalah YTVP gitu. Silakan Bang. Oke, jadi dengan diksi akulah dia itu ego eimi dalam Hebrew anihu, itu kan anihu di dalam Hebrew itu adalah sakral, ya. Sakral tidak pernah disematkan kepada siapapun karena kesakralan itu hanya dikhususkan kepada YTVP. Akulah dia. Itu. Jadi kata akulah dia sama seperti YTVP berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tidak ada juru selamat selain daripada aku tetap dia, akulah dia. Gitu. Oke,
Oke, sudah Bang. Ya, silakan. Sudah, oke. Sekarang izinkan saya bicara ya. Oh. Kalau Bang Malikil hanya menggunakan kata egoemi, itu juga masih sangat dangkal, Bang. Karena yang ngomong egoemi bukan cuma Yesus. Semua orang yang berbahasa Yunani juga ngomongnya pakai egoemi. Gitu loh. Oke. Ini dalam Ya, dalam konteks perjanjian lama loh, bukan perjanjian Enggak. baru. Nah, Bukan. Kan tadi kan Bang Malikil bilang dari Matius 4, 6, Ya. 7, 10, Bang Malikil lari ke Yohanes 8 ayat 24, ya kan? Di situ saya tanya di mana Yesus mengaku sebagai Yotevave. Bang Malikil hanya menggunakan kata egoemi sebagai tanda bahwa Yesus mengaku dirinya egoemi, gitu kan? Kalau Bang Malikil mau mengatakan bahwa kalau Yesus yang ngomong egoemi, artinya Yesus adalah Yotevave, itu juga secara bahasa juga belum nyambung, Bang. Kalau Oke. Bang Malikil mau menyamakan egoemi dengan eheye, esereheye, itu juga belum nyambung, Bang. Karena orang Oke. yang berbahasa Yunani ngomongnya juga pakai egoemi. Oke, Gitu. gini, saya Ya. kasih perbandingan ya. Silakan. Mungkin bro mau masuk kepada orang yang buta itu. Ya, ketika mereka bertanya, yang buta itu yang disembuhkan siapa? Lalu yang buta datang, akulah dia. Dia dalam konteks dia adalah orang buta yang dipertanyakan. Itu egoemi ya di Yohanes 9. Nah, konteks Yesus berkata egoemi, anihu, ini dalam sudut pandang Tanakh ya. Tanakh, bukan perjanjian baru. Di dalam Tanakh, egoemi atau anihu itu tidak pernah dikonotasikan kepada siapapun. Bisa dibuktikan kalau memang ada, ya. Anihu itu khusus untuk Yotevave, itu sakral. Nah, Yesus mengutip, jika kamu tidak percaya akulah dia, konsekuensinya mati dalam dosa. Nah, itu adalah suatu pernyataan ilahi. Karena konsekuensi penolakan kepada akunya sebagai dia, mati dalam dosa. Nah, orang Israel, dosa itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dosa itu tidak pernah diwakili kepada manusia. Tidak ada orang Mesias dalam konteks Mesias ya punya otoritas atas dosa, nggak ada. Itu hanya Yotevave sendiri. Mazmur 50 ayat berapa ya? Saya lupa ya. Nanti saya coba carikan. Itu hakim adalah Yotevave itu sendiri. Itu. Elohim kali. Udah. Ya Elohim. Udah. Oh ya, silakan. Jadi Bang, ya seperti yang tadi saya bilang, orang yang berbahasa Yunani ngomong egoemi itu pun itu juga sama seperti Yesus yang ngomong egoemi. Bang Malikil tidak bisa menyamakan egoemi dengan Yotevave. Orang-orang seperti Judas Iskariot juga ngomongnya pakai egoemi. Murid-murid Yesus juga ngomongnya pakai egoemi. Malaikat Gabriel juga ngomongnya pakai egoemi. Petrus juga ngomong pakai egoemi. Paulus juga ngomong pakai egoemi. Pontius Pilatus juga ngomong pakai egoemi. Orang-orang yang mengaku dirinya Mesias juga mengucapkan egoemi. Jadi tidak bisa dipakai bahwa perkataan egoemi itu sebagai Yotevave gitu Bang ya. Oke. Jadi kalau di dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai 24 di situ Bang Malikil mengatakan Yesus sebagai Yotevave, belum masuk Bang. Oke. Silakan cari Sekarang lagi. gini, saya mau minta pembanding. Mesias mana yang berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, mati dalam dosamu? Satu aja pembandingnya. Silakan. Kalau mati dalam dosamu, terus hubungannya apa dengan yang mengucapkan itu sebagai Tuhan atau bukan Bang? Bukan, gini. Jadi konsekuensi akunya tidak diimani sebagai dia, konsekuensinya mati dalam dosa. Nah, kalau bro mau menyamakan, Ya. orang Yunani berkata begini. Nah, sekarang bawa pembanding satu aja. Orang Yunani, murid-murid Yesus atau siapapun yang berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, mati dalam dosamu. Sebagai satu pembanding. Karena silakan. ya, nah sekarang gini, sebelum saya jawab, saya mau mengatakan begini. Karena Yesuslah itulah yang diutus, maka dia mengajarkan bahwa kalau kamu tidak percaya aku adalah Mesias, maka kamu akan mati dalam dosamu. Apakah itu berarti Yesusnya Yotevave? Mesias tidak punya kuasa untuk itu, bro. Musa Mesias, Harun Mesias, Itu Daud adalah Mesias. itu adalah Sebentar. ajaran. Sebentar. Ajaran yang dibawa oleh Yesus Sebentar. bahwa Sebentar. ya silakan. Nah, sebentar gini. Jadi kalau konteks Mesias di situ itu tidak matching karena di situ ada konsekuensi mati dalam dosa. Musa itu dalam otoritasnya sebagai Mesias tidak pernah berkata demikian. Harun, Daud, nggak ada. Jadi di situ bukan konteks Mesias. Adapun kita runut dari ayat 12 kan sudah diketahui terang dunia. Musa tidak pernah mengklaim bahwa dia terang dunia. Daud tidak pernah mengklaim terang dunia, gitu loh. Jadi ini konteks tentang ilahi, bro, gitu.
Saya rasa masih bukan bang, masih bukan ilahi ini. Ya nggak apa-apa. Karena Tapi apa? begini, Ya, penolakan ya, itu. Izinkan saya bicara juga bang. Ya, Oke, saya tadi saya sudah mendengarkan Bang Malikil ya. Sedikit aja. Bang Malikil kan tadi bicara, saya belum. Ya sedikit aja sedikit. Penolakan itu saya sih berharap punya pembanding. Nih bro, ada pembandingnya. Oke. Silakan. Oke. Sekarang kalau Bang Malikil membandingkan Yesus dengan Musa, yang dimana Musa dianggap sebagai Mesias karena dia membebaskan bangsa Israel, itu konteksnya berbeda dengan Mesiasnya Yesus, Bang. Yesus tidak membebaskan bangsa lain dari penjajahan atau penguasaan bangsa lain. Betul. Tapi yang mau dibebaskan oleh Yesus adalah bangsa Israel dari apa? Dari dosa, dari perbuatan-perbuatan mereka yang melawan kehendak Allah, gitu ya. Beda konteksnya dengan Mesiasnya Musa dan Mesiasnya Yesus. Yesus mengatakan kalau kamu tidak mengikuti ajaran yang saya bawa dari Bapa, kamu akan mati dalam dosa. Kan begitu. Akhirnya Yesus hanya bilang apa? Kalau kamu tidak bisa bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah siapa? Ya kerajaan Yotefafi yang transenden itu menjadi daging gitu. Oke. Jadi Yesus akan menjadi dianggap sebagai tempat kudus. Iya, dan daging yang ada di Yotefafi itu ditumbak, itu pun dinubuatkan gitu. Oke. Sekarang kalau yang di Yohanes 8, Bang, ya, tadi ayat berapa? 19 kan? Yohanes 2 ayat 19. Itu bicara bait tubuhnya Yesus sebagai bait Allah ya, Bang ya? Iya, tubuhnya sendiri. Mana tadi? Yohanes berapa tadi? Yohanes 2 ya? Yohanes 2 ayat 19 ya? Iya. Ini dibilang tubuhnya Yesus adalah bait Allah. Ya. Terus kalau Yesus yang bilang rombaklah bait Allah ini, tuh bait Allah apa, Bang? Iya, tubuhnya. Tubuh Yesus juga. Iya. Tubuhnya Yesus juga. Iya. Jadi maksud Bang Malikil, orang Yahudi salah paham gitu ya, Bang ya? Iya, betul. Kayak Osip juga salah paham begitu. Oke. Tapi nggak salah ketika Anihu itu kepada Tuhan doang, kan nggak salah. Gimana, Cep? Tapi coba dibacakan Yesaya 8 ayat 14, coba dibacakan. Ia akan menjadi tempat kudus. Nah, terus Enggak, Ibraninya apa itu coba? Ibraninya Vehaya Limigdas. Oke. Vehaya. Jadi ada kata haya tuh, Vehaya. Menjadi, haya menjadi Limigdas. Nah, ini kasusnya nanti bisa sama lagi kayak tadi, kayak Pak Dede nih, sepertinya nih. Saya mau nanya nih Bang Malikil nih, sebelum Yohanes ditulis, kira-kira di tahun 95 Masehi, Yesaya 8:14 itu dipahami sebagai gimana, Bang? Yesaya 8 oleh orang-orang yang menulis Yesaya. Yesaya 8:14. Oh, jadi Kan orang-orang akan memahami. Ya, oke. Ini dari keseluruhan Alkitab ya, orang akan memahami Yotefafi akan datang. Iya, akan datang. Boleh nggak, Bang? Boleh nggak kasih saya referensi penafsiran daripada orang-orang yang menulis dan menyusun? Saya nggak mau pakai penafsiran. Tafsiran Bapak Gereja dia. Saya nggak percaya tafsiran. Nah, maksud saya gini. Rujukan ayat saja. Rujukan ayatnya contoh. Imamat. Sekarang gini. Maksud saya gini, Bang. Yohanes ditulis kira-kira kan di akhir abad pertama, Bang. Ya kan? Beberapa ratus tahun sebelum Tanakh itu disusun, berapa ratus tahun tuh, Bang, bedanya? Kira-kira berapa ratus tahun? Bisa 500 tahun. Ini kan? mau masuk ke mana? Kan? To the point aja, Bro. Enggak. Mau masuk ke mana? Nah, makanya pertanyaan saya, Pak, ayat Yesaya 8:14 itu diartikan sebagai apa sebelum Yohanes ditulis, Bang? Ya, orang memahami bahwa Yotefafi akan datang karena sinkronnya contoh di dalam Imamat 26 ayat 12. Dia berkata bahwa kemahnya akan ada di antara di tengah-tengahmu. Aku akan menempatkan kemah suci itu di tengah-tengahmu itu. Oke. Bang Malikil sudah menjawab bahwa Yesaya 8:14 sebelum ada surat Yohanes sudah dipahami sebagai Yahweh akan menjadi manusia ya, Bang, ya, betul ya? Iya, karena dia menciptakan manusia menurut rupanya. Iya, pertanyaan saya, siapa, Bang, yang ngomong begitu pada waktu belum ada Yesus gitu? Belum ada Yesus, ya maksudnya ngomong apa? Yang ngomong bahwa Yotefafi akan jadi manusia gitu, Bang. Yang akan datang, dia sendiri. Mana? Contoh Yehezkiel 37 ayat 26 dan 28. Contoh di situ.
Lalu dia menyatakan dirinya dalam rupa kemuliaannya dalam rupa manusia. Yeskil 1 ayat 26 sampai 28. Banyak ayatnya, Bro. Yeskiel berapa? Buka dulu Yeskil 37. Nah. Yeskiel 37. 37. Oke. Ayat Bentar berapa? ya, ayat 26 sampai 28. 26 28. Ya. Terus 37 ini apa katanya? 26 sampai 28. Aku akan mengadakan perjanjian, aku adalah Yotefafe ya. Mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Nanti siap kritik kalau memang saya belum uji ini originalnya. Saya baca apa yang ada dulu ya. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dan dengan mereka aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan lemikdasku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Yotefafe menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Jadi tempat kudus ini menurut Bang Malikil adalah Yesus gitu ya? Ya, lemikdasnya, tubuhnya. Iya, oke. Sekarang gini Bang, Bang Malikil bisa mendapatkan pemahaman bahwa Yohanes 2 ayat 19 itu adalah penggenapan daripada Yesaya 8:14 kan Bang? Betul. Nah, Bang Malikil dapat pemahaman itu dari mana? Contoh Yotefafe memperlihatkan kemuliaannya. Yeskil 1 ayat 26 sampai 28. Iya, yang di Yohanes 2:19. Iya. Jadi diperlihatkan. Bang Malikil bisa mendapatkan pemahaman itu dari mana? Ya, Yeskil berkata, Yotefafe memperlihatkan bukan. Saya nggak nanya dari PL atau dari mana. Terus? Bang Malikil bisa mendapatkan pemahaman bahwa Yohanes 2:19 itu menggenapi Yesaya 8:14 itu dari mana? Kan Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Lukas 24 ayat 44. Kan Yesus nggak ngomong sendiri sama Bang Malikil. Saya ulang lagi pertanyaan saya Bang ya. Lah terus Bang Malikil bisa mendapatkan pemahaman bahwa Yohanes 2 ayat 19 itu penggenapan dari Yesaya 8:14 dari mana gitu? Dari apa yang Tuhan Yesus katakan, dia datang menggenapi. Terus maksudnya apa? Dari berarti itu adalah penafsiran Bang Malikil sendiri. Bukan, Tuhan Yesus berkata. Dari mana? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku datang untuk saya nggak nanya Yesus berkata kepada siapa Bang. Lah terus? Bang Malikil mendapatkan pemahaman bahwa Yohanes 2:19 itu menggenapi Yesaya 8:14 dari mana? Dari siapa? Dari gereja atau dari Bapak gereja? Dari Alkitab. Atau dari Yesus sendiri? Dari Alkitab. Iya, yang menafsirkan siapa Bang? Nggak ada yang menafsir tekstual, kan saya baca tadi. Oke, berarti Bang Malikil menafsirkan sendiri kan? Ya kalau bro menganggap itu menafsir ya monggo, tapi kan yang saya baca tekstual. Oke, berarti Bang Malikil menafsirkan sendiri kan? Ya itu pendapat Anda ya, kalau saya kan baca tekstualnya. Iya, pertanyaan saya berarti Bang Malikil menafsirkan sendiri kan? Menafsir itu apa sih definisinya bro? Ya ini memupuk atau menyusun pemahaman daripada sebuah ayat yang diartikan dengan pemahaman orang yang menafsirkan itu. Oke, menafsir artinya sifatnya eksegesis ya. Membuat suatu pemahaman. Ya, mau eksegesis atau insegesis itu sama aja, itu sama-sama menafsir Bang. Iya, kurang lebihnya memperkirakan, ya kan? Oke, atau menghubungkan, Iya, sebenarnya berarti kalau Bang Malikil menafsirkan sendiri kan? Saya bukan dalam konteks menafsir, saya menghubungkan apa yang saya dalam konteks menghubungkan, bro. Oke? Iya. Menghubungkan. Berarti... Sebentar, gantian. Oke, boleh ya gantiannya gini. Kan Tuhan Yesus kan berkata, aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Yang kita baca semua tadi itu kan adalah nubuatan tentang Dia. Iya. Nah, terus lalu bagaimana bro bisa mengatakan saya menafsir? Apa dasar penafsirannya apa kira-kira coba? Yaitu karena tadi Bang Malikil mengatakan bahwa Yesus
adalah bait Allah itu Bait sendiri. Allah, oke, terus? Dicocokkan dengan Yesaya 8:14 Oke, yang mengatakan terus? bahwa Yosefave akan menjadi tempat Jadi kudus. Limikdas, Berarti itu adalah penafsiran Bang Malikel sendiri kan? Oke, sebenarnya itu bukan Oke. sifat penafsiran, tetapi Apa namanya? Ya, itu bukan penafsiran, itu adalah suatu pemahaman Alkitab secara remes. Artinya Oke. apa? Ya, Oke. sebentar. Iya, itu remes itu. Jadi Alkitab sebentar bro. Jadi Alkitab Oke, itu kan terus, ada terus. ya sebentar, ada nubuatan, ada penggenapan. Nah, oke, memang Anda tidak memahami dan tidak mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi buat kita Yesus Tuhan, dan Dia mengatakan Dia datang menggenapi apa yang tertulis. Nah, tidak bisa dikonotasikan menafsir jika kita menghubungkan penggenapan dengan nubuatan, nggak bisa. Iya, Gitu loh, bro. iya, oke. Sekarang saya bicara Bang Malikel, tolong dengerin saya ya Bang ya. Ya, monggo. Nanti kalau saya tanya Bang Malikel boleh terjawab ya. Bang Malikel tahu nggak berapa ayat yang dikutip dari PL oleh penulis-penulis Perjanjian Baru? Kira-kira tahu nggak berapa? Relevansinya apa? Relevansinya nanti akan sampai ke situ. Ya, oke. Kalaupun mengutip, Kira-kira tahu nggak Bang? ya saya nggak tahu. Jadi kita Nggak diskusi tahu. Oke, saya on the track teruskan Bang aja. ya. Ah. Ya. Ya, Saya kita tadi diskusi. hanya bertanya sekilas. Iya, kita diskusi Saya on tadi the hanya track bertanya aja. sekilas. Iya. Saya tadi bertanya begitu. Maksud saya supaya Bang Malikel tahu bahwa di seluruh PB itu hampir 1000 ayat menukil dari Perjanjian Lama atau mengutip dari Perjanjian Lama. Nah, poin saya adalah tadi makanya saya bertanya kepada Bang Malikil, dari mana Bang Malikil menganggap bahwa Yohanes 2:19 itu adalah penggenapan Yesaya 14? Dari mana Bang? Kan dari saya yakin Bang Malikil nggak tahu dari diri sendiri, pasti tahu dari gereja atau dari penafsiran gereja, gitu ya. Jadi Oke. pertanyaan saya tadi juga tidak dijawab gini. Yang menafsirkan Yesaya 8:14, yang menafsirkan ya, maksud saya bukan Yod-Heh-Vaveh-nya, tapi yang menafsirkan Yesaya 8:14 sebagai tanda bahwa Yod-Heh-Vaveh akan turun menjadi manusia, itu kan harusnya orang-orang Yahudi, Bang. Oke. Ya kan? Oke, sebentar Bang ya. Karena orang-orang Yahudi tidak ada yang menafsirkan bahwa Yesaya 8:14 itu adalah tanda atau indikasi atau nubuat bahwa Yod-Heh-Vaveh akan menjadi manusia. Berarti artinya kalau Bang Malikil menganggap Yohanes 2:19 sebagai penggenapan Yesaya 8:14, itu namanya, mohon maaf saya sebut cocokologi, Bang. Oke. Oke, Gitu, udah. silakan. Oke, kita gantian ya. Silakan. Oke, saya kutip Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang Israel, ya, Yahudi juga ya. Nah, dia yang dinubuatkan untuk mempersiapkan jalan. Jadi legitimasi dari dia. Itu satu, Yohanes Pembaptis. Kedua, Simeon, ya, orang yang seorang imam yang dia di bait suci. Dia berkata bahwa aku telah melihat Mesias Adonai, ya, Mesias Yod-Heh-Vaveh. Nah, itu Lukas 2 ayat 26. Nah, kalau Anda butuh legitimasi, ya, tetapi di dalam hal ini kalau dari iman saya itu hanya pendukung saja. Tetapi keterangan malaikat itu yang paling sah dan apa yang Yesus katakan. Malaikat berkata di dalam Lukas, ya, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Maria di kota Daud. Itu. Jadi apalagi ibaratnya begini ya, saya kasih clue buat kawan-kawan muslim kan percaya semua apa yang ada di dalam Quran hanya dari malaikat. Meskipun malaikat itu hanya nabi yang mengetahui, tetapi di dalam Alkitab malaikat Gabriel menampakkan kepada Yusuf, kepada Maria, kepada gembala-gembala. Jadi diketahui lebih dari 2 orang yang mengetahui keberadaan Gabriel yang membawa berita gembira itu. Jadi Gabriel mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Maria, ya, Maria, Kristus, Maria di kota Daud. Nah, ya, Maria itu adalah akronim dari Marah dan Ya, adalah Adonai Yod-Heh-Vaveh yang lain. Itu. Nah, relevansinya apa Pak dengan pernyataan saya tadi, Pak? Iya kan, bait yang lahir kan tubuh, yang lahir itu Bukan, Yod-Heh-Vaveh. bukan. Nah, Bukan. Tadi kan saya menyatakan bahwa PL yang dikutip oleh seluruh penulis-penulis Perjanjian Baru itu kan ada yang punya otoritas lebih tinggi daripada Kristen untuk menafsirkan, Pak. Oke. Pertanyaannya, otoritas itu yang mengkoreksi itu sejaman nggak dengan Yesus? Atau di zaman yang Tidak sejaman. Tidak sejaman. Kalau tidak sejaman, tidak bisa dijadikan referensi, bro. Kenapa tidak bisa, Pak? Yang menulis, karena tidak yang mengetahui. menulis PL, enggak, yang menulis PL itu orang Kristen bukan, Bang?
Bukan, kita kan berbicara koreksi nih. Orang yang mengkoreksi Iya. ya adalah baik, adalah bijak ketika dia sejaman. Kalau dia nggak sejaman, Oke. tidak bisa dipertanggungjawabkan apa yang dia koreksi. Oke, sekarang saya nanya sedikit aja sama Bang Maliki. Ya, monggo, silakan. PL Bang Maliki itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa, Bang? Kalau saya itu ya, Alkitab memang ya diturunkan kepada Bani Israel. Karena memang Amos 1 ayat 3 hanya Israel yang Tuhan perkenankan, dan Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 firman-Nya hanya Tuhan berikan kepada Israel. Tuhan tidak bertindak kepada segala bangsa. Haleluya, amin. Jadi memang hanya Israel yang Tuhan pakai untuk menyatakan rencana dan janjinya Tuhan akan realisasikan lewat Israel. Jadi Tuhan hanya memilih Israel. Gitu. Bang Malikil belum menjawab pertanyaan saya. PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Ini bukan tentang punya, ya. Tapi nggak apa-apa, saya menjawab ya. Nggak apa-apa. Jadi Silakan. Alkitab itu diturunkan ya, diberikan Tuhan ya, ilham oleh Roh Kudus kepada Musa. Awalnya Musa orang Lewi nih, bukan orang Yehuda, bukan Yahudi. Ya, Musa orang Lewi. Belum ada Yahudi di zaman Musa. Lalu para nabi-nabi selanjutnya, nabi-nabi ya, nabi-nabi Yesaya, Yeremia, itu sampai kepada penggenapan. Tidak ada secara spesifik bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu milik Yahudi, kagak ada. Oke, sekarang Bang Malikil pernah dengar Septuaginta? Aduh, saya nggak percaya itu. Oke, dari mana PL Bapak kalau nggak dari Septuaginta? Kan saya sudah bilang tadi di awal, saya punya naskah Paleo Hebrew. Nggak, Bang Malikil tahu nggak kalau PL Bapak berasal dari Septuaginta di abad keempat? Itu versi tungtung, bro. Jangan dilibatkan dengan saya. Bukan, ini sejarah, Bang, nggak ada hubungan sama tungtung. Bukan, Septuaginta itu mengambil diterjemahkan dari Paleo Hebrew. Iya, dari tanah maksud Bapak. Iya. Septuaginta tanah itu terjemahan, bukan original teks. Iya, PL Bapak asalnya dari Septuaginta atau dari tanah? Dari Paleo Hebrew tadi. Nah, berarti Bapak ada mungkin miss di dalam sejarah. Ya, PL Bapak itu diterjemahkan dari Septuaginta plus Perjanjian Baru, Pak. Bukan dari tanah. Oke. Mungkin Billy bisa konfirmasi ke saya. Mungkin Billy bisa konfirmasi juga. Itu LAI ya, bro, LAI ya. Karena saya sedikit Bukan ini. LAI, Pak. Bukan LAI terlalu jauh, Pak. Vulgata aja, Vulgata deh. Sekarang Vulgata Bapak asalnya dari mana kalau nggak dari Septuaginta sama dari tulisan-tulisan Perjanjian Baru? Oke, yang saya Vulgata bilang Bapak tadi, dari mana? Enggak, jadi yang mau saya tidak pakai Vulgata. Yang saya tahu itu otoritas kitab yang kamu pakai itu otoritas. Yang otoritas yang saya pakai kan saya bilang Paleo Hebrew. Bukan, Pak. Nah, terus Bapak bisa mendapatkan LAITB itu dari mana? Itu kan kalau dirunut-runut itu nanti kan berasal juga dari teks-teks Yunani yang ditulis mungkin sudah agak jauh, sudah agak lama. Tetapi semuanya itu kalau dirunut-runut itu akan menjadi apa? Menjadi Vulgata. Vulgata adalah Bible pertama yang menggunakan bahasa Latin yang diterjemahkan dari Septuaginta. Septuaginta dan Perjanjian Baru. Tunggu sebentar Pak ya, Septuaginta ini asalnya dari mana? Septuaginta ini adalah Bible atau kitab tanah yang diterjemahkan menjadi bahasa Yunani yang disuruh oleh Raja Ptolemy II dari mulai abad ketiga, yang kemudian dikoreksi oleh bapak-bapak gereja Origen, Lucian, dan Hesisian, dikoreksi sampai akhirnya distandarkan di abad keempat menjadi Vulgata. Kalau kita runut-runut lagi, Vulgata dari mana? Dari tanah. Tanah itu yang Bapak tadi bilang Paleo Hebrew. Jadi tidak ada ceritanya orang Kristen yang menggunakan LAITB mengaku bahwa kata-kata yang ada di dalam LAITB itu berasal langsung dari tanah. Tidak ada, Pak. Oke. Asal daripada Bible Bapak itu semuanya bermuara ke Vulgata dulu, Pak. Dari Vulgata baru diterjemahkan ke Yunani lagi, diterjemahkan lagi ke bahasa Jerman, diterjemahkan lagi menjadi bahasa Inggris, baru kemudian itu menjadi LAI Bapak gitu. Oke, sudah. Makanya ada satu Yohanes 5 itu yang bilang ada 2 atau 3 yang memberi kesaksian di
bilang itu buat Ya. itu saya nggak pakai itu bro. Jadi gini kawan ya, saya memang untuk ya yang sekarang ada itu yang pakai dibantu oleh terjemahan LAI. Tetapi terjemahan LAI tidak saya gunakan 100%. Ada hal-hal di dalam teks-teks tertentu saya kritis, saya bandingkan dengan sumber yang lebih kredibel lagi. Dalam hal ini adalah Paleo Hebrew. Kalau bro berbicara Tanak itu kan tentang Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Gitu loh. Iya. Iya. Lalu kenapa bro seolah-olah mau menggiring saya ke Septuaginta? Saya bukan pemuja Septuaginta. Bukan, tapi Bapak mau muja atau nggak muja Septuaginta, Bible yang Bapak pegang sekarang LITB itu asal muasalnya dari Vulgata yang mana diterjemahkan dari Septuaginta gitu loh Pak. Iya, Bapak gini harus ya. tahu dulu ini. Ya, Nah, jadi bro poin saya dengar adalah, dulu. nah sekarang gini, nah Bapak sudah bicara, saya minta waktu bicara lagi. Ya. Jadi poin saya adalah Tanakh yang ditulis oleh orang-orang Yahudi inilah yang punya otoritas untuk menafsirkan ayat-ayat dalam Tanakh Pak. Pertama itu ya. Oke, nggak ada Nah, itu Tuhan berkata demikian. Sebentar. Ada dalilnya tuh ulangan. Sebentar ya Pak Malikil ya, Pak Malikil Iya, sebentar ya. silakan. Saya baru sedikit loh Jadi- bicara langsung dipotong. Bukan, tadi kan saya sudah bicara, Bapak sudah menjawab. Bukan, Bapak, saya sekarang nggak saya sampai semenit bicaranya langsung dipotong. Oke, sekarang saya kasih Bapak 2 menit, 3 menit silakan. Oke, jadi begini ya. Jadi saya itu bukan secara totalitas juga percaya terjemahan LAI. Jadi saya juga kritis dengan terjemahan itu, bro. Jadi referensi saya di dalam setiap terjemahan yang saya baca itu selalu kepada Masoretik atau Paleo Hebrew, gitu. Jadi kalau bro menuduh saya adalah 100% LAI, ya tentu nggak begitu. Mungkin bro baru sekarang diskusi dengan saya, karena saya juga sering mengkritik LAI, ya. Nah, lalu tentang apa ya? Sebenarnya ini sudah terlalu jauh, sudah merambat kemana-mana diskusi kita. Harusnya on the track diskusinya. Gitu loh bro. Pastikan aja bro mau bawa kita kemana supaya ada nilai edukasi dalam kita berdiskusi. Tidak kayak itu menjalar kemana-mana dong. Gitu. Oke, silakan. Oke, sudah Bang Malikil. Silakan. Nah, Masoretik abad keberapa Pak ditulisnya Pak? Abad ke-10. Abad ke-10. Itu udah berapa ratus tahun sejak Septuaginta Pak? Gitu maksud saya. Ya, Nah jadi, oke. Terus? nah, sekarang saya jelaskan lagi Pak. Jadi yang namanya Tanakh itu ada orang-orang yang menyusun dan menulis. Maka orang-orang yang menyusun dan menulis itu yang punya otoritas untuk menafsirkan ayat-ayat di dalam Tanakh. Jadi tidak serta-merta penafsiran orang-orang yang menyusun dan menulis Tanakh itu sama dengan penafsiran orang-orang yang mengoreksi Septuaginta dan Vulgata dan seterusnya gitu loh Pak. Maksud saya gitu.